Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi masih dengan saya Haris di channel YouTube Ahmad Haris Effendi tentunya. Bapak Ibu sekalian, langsung saja ada pertanyaan dari netizen terkait dia itu sudah melakukan usulan dengan aplikasi. Usulannya sudah disetujui ya, sudah diverifikasi atau disetujui oleh Dinas Sosial. Tapi saat dia cross check di web cek Bansos, namanya masih belum menerima bantuan sosial. Nah, itu bagaimana penjelasannya padahal sudah disetujui. Baik, topik ini menarik untuk kita bahas karena juga beberapa sobat netizen mengalami hal yang serupa. Sudah disetujui tapi kok belum dapat bantuan sosial. Itu bagaimana penjelasannya? Nah, seperti apa penjelasan lengkapnya Bapak Ibu sekalian? Berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, masih dengan saya Haris tentunya di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Pada kesempatan kali ini saya ada di tengah hutan ya Bapak Ibu ya. Ini kebetulan tadi ada kegiatan lapangan sehingga saya berhenti untuk bikin video. Dan pada kesempatan kali ini ada beberapa sobat netizen yang menanyakan terkait dia sudah melakukan usul dengan web cek Bansos dan usulannya sudah disetujui tapi belum menerima bansos. Itu bagaimana penjelasannya? Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya akan saya kasih tahu dulu terkait pengusulan. Jadi pengusulan ini nanti ada dua cara ya Bapak Ibu ya. Yang pertama langsung melalui desa atau kelurahan, yang kedua bisa melakukan atau menggunakan aplikasi cek bansos. Kedua cara itu adalah cara resmi yang saat ini digunakan untuk pengusulan bantuan sosial, khususnya bansos, PKH ataupun BPNT. Berikutnya dari kedua cara ini tentunya masyarakat umum banyak yang menggunakan aplikasi cek bansos ya, karena simple, hanya menggunakan handphone saja itu bisa dilakukan. Tapi Bapak Ibu, dalam pengusulan menggunakan aplikasi ini tentunya tidak serta-merta langsung disetujui ya. Ada tahapan yaitu proses verifikasi oleh pemerintah daerah atau persetujuan dari pemerintah daerah. Usulannya disetujui atau tidak, begitulah intinya ya. Kalau nanti disetujui, nanti akan masuk ke proses lebih lanjut. Nah, pada titik ini banyak yang belum paham, banyak yang mengira ketika sudah disetujui oleh Dinas Sosial, itu usulannya langsung otomatis diterima. Padahal bukan seperti itu. Jadi disetujui oleh Dinas Sosial atau pemerintah daerah, belum tentu langsung diterima sebagai penerima bansos, karena tahapannya masih ada lagi. Tidak seperti dulu-dulu saat bansos ini awal mulai ada bansos itu mungkin lebih mudah untuk pengusulannya. Sekarang kuota bansos itu masih full ya, dan juga yang mengusulkan juga banyak sekali. Jadi kuota bansosnya itu belum menambah, tapi yang mengusul itu sudah banyak sekali sehingga perlu dilakukan proses seleksi. Nah, proses seleksi ini tidak hanya seleksi di pemerintah daerah, tapi nanti berjenjang. Pemerintah daerah naik lagi ya ke bupati, nanti naik lagi sampai ke ke Kementerian Sosial. Nanti di Kementerian Sosial di pusat nanti juga akan diseleksi, melihat kuotanya masih ada atau tidak, baru nanti ditetapkan sebagai penerima bansos jika lolos ya. Jadi seleksi di tingkat daerah, lolos di tingkat daerah belum tentu menjamin Anda nanti lolos di tingkat kementerian atau pusat. Begitu ya. Jadi kalau di web cek bansos sudah disetujui, belum tentu langsung menerima bansos ya. Itu intinya Bapak Ibu, mohon ini dipahami. Mohon ini dimengerti karena informasi ini mungkin belum banyak yang tahu. Tapi memang seperti itu aturannya Bapak Ibu ya. Intinya ya, pada video saya kali ini saya akan memberikan info. Jika Anda usul baik melalui desa atau kelurahan ataupun aplikasi cek bansos dan di tahapan desa atau kelurahan Anda disetujui, atau di aplikasi cek bansos Anda disetujui, nah, itu belum tentu langsung mendapat bantuan sosial. Karena pada bantuan sosial itu ada kuota penerima. Bisa jadi saat kuotanya masih full, ya itu nanti akan masuk ke dalam list daftar tunggu. Jadi menunggu agar kuotanya turun sedikit, nah baru ini ditambah oleh usulan-usulan yang sudah disetujui di tingkat daerah. Baik melalui aplikasi cek bansos ataupun melalui desa atau kelurahan. Dan Bapak Ibu perlu diinformasikan bahwasanya pada tahun 2024 ini
tiap desa atau kelurahan itu mendapatkan kuota penerima bansos masing-masing. Jadi ada kuotanya, melihat data BPS di tiap-tiap desa atau kelurahan itu tingkat kemiskinannya berapa persen. Itu aturan yang terbaru seperti itu Bapak Ibu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak di Info Ahmad Haris Effendi. Silakan di subscribe bagi yang belum. Kita ketemu lagi besok ya di info bansos berikutnya. Cukup itu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.